Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran dalam menghadapi persaingan. Kami kelompok 6 yang terdiri dari Jihan Hairani, Andrian Salasa, Susanto, Carolina Ika, dan saya sendiri Nur Hafira Linanda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kekuatan kompetitif. Menurut Michael Porter, ada 5 kekuatan kompetitif yang memiliki daya tarik jangka panjang intrinsik sebuah pasar atau segmen pasar. Di antaranya ada pesaing industri, pendatang baru potensial, pengganti, pembeli, dan pemasok. Yang pertama adalah ancaman rivalitas segmen yang intens atau pesaing industri. Sebuah segmen yang dianggap tidak menarik jika sudah berisi banyak pesaing yang kuat dan agresif. Segmen dianggap lebih tidak menarik jika segmen itu mengalami stabil atau menurun. Jika kapasitas produk harus ditambah dalam skala yang besar dan biaya tetap serta penghalang untuk keluar tinggi, atau harus menanggung resiko besar untuk tetap bertahan dalam segmen tersebut, akan menimbulkan perang harga, perang iklan, dan peluncuran produk baru akan cukup sering serta akan membuat segmen menjadi segmen yang lebih mahal untuk bersaing. Contohnya seperti pasar telepon seluler. Yang kedua ada ancaman pendatang baru. Segmen yang paling menarik adalah segmen yang memiliki penghalang untuk masuk yang tinggi dan penghalang untuk keluar yang rendah. Hanya sedikit perusahaan yang masuk di industri ini dan perusahaan yang kinerjanya buruk akan keluar dengan mudah. Contohnya seperti industri penerbangan yang memiliki penghalang masuk yang rendah dan keluar yang tinggi, membuat semua angkatan udara mengalami kesulitan selama kelusuhan ekonomi. Yang ketiga, ada ancaman produk pengganti. Sebuah segmen tidak menarik apabila ada pengganti potensial untuk produk tersebut, sebab produk pengganti memaksa perusahaan memberi batasan pada harga dan laba. Yang keempat, ada ancaman daya tawar pembeli yang semakin besar. Sebuah segmen tidak menarik apabila pembeli daya tawar yang kuat dan semakin besar. Daya tawar pembeli ketika mereka menjadi lebih terkonsentrasi ketika produk memiliki bagian yang signifikan dari biaya pembeli. Produk tidak didiferensiasikan, biaya peralihan pembeli rendah, ataupun pembeli sensitif terhadap harga karena laba yang rendah. Untuk itu, penjual dapat memilih pembeli yang negosiasi harga yang rendah atau beralih pemasok. Yang kelima, ada ancaman daya tawar pemasok yang semakin rendah. Segmen menjadi tidak menarik jika pemasok perusahaan mampu meningkatkan harga ataupun mengurangi jumlah barang yang dipasok. Hal ini terjadi apabila hanya ada sedikit pengganti produk yang dipasok merupakan masukan penting dan peralihan pemasok tinggi. Selanjutnya adalah materi mengenai identifikasi pesaing. Dalam konteks manajemen pemasaran, pesaing yang dimaksud adalah perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama. Nah, persaingan itu sendiri dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang pasar dan sudut pandang industri. Dalam sudut pandang pasar, terdapat pesaing aktual dan pesaing potensial, di mana masing-masing penjelasan adalah sebagai berikut. Pesaing menurut industri adalah suatu kelompok perusahaan yang menawarkan produk atau kelas produk yang merupakan pengganti erat satu sama lain. Sedangkan pasar, pesaing adalah perusahaan yang berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama. Dalam persaingan pasar, pesaing aktual adalah pesaing pasar yang sudah ada. Sedangkan pesaing potensial adalah pesaing yang memiliki potensi di pasar. Berikutnya adalah mengenai analisis pesaing. Dalam hal ini, terdapat 4 hal yang perlu ditentukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah strategi, yaitu bagaimana sekelompok perusahaan yang mengikuti strategi yang sama dalam sasaran pasar tertentu. Kedua adalah tujuan, yaitu tentang memaksimalkan laba jangka panjang maupun laba jangka pendek.
serta beberapa bauran tujuan lain seperti profitabilitas, pangsa pasar, arus kas, teknologi, maupun layanan. Yang ketiga adalah kekuatan dan kelemahan. Terdapat 3 variabel yang harus dipantau untuk menganalisis para pesaing, yaitu pangsa pasar, pangsa pikiran atau ingatan, dan pangsa hati. Sedangkan yang terakhir adalah menyeleksi dan memilih pesaing. Hal penting dalam menyeleksi dan memilih pesaing, yaitu perusahaan tidak boleh menghabiskan seluruh waktu hanya berfokus pada pesaing, melainkan harus berfokus pada siapa pelanggannya. Baik, selanjutnya adalah menghadapi persaingan. Strategi bersaing pemimpin pasar. Pemimpin pasar merupakan perusahaan yang biasanya mengungguli perusahaan lain dalam perubahan harga, pengenalan produk baru, jangkauan distribusi, dan intensitas promosi. Pemimpin merupakan titik orientasi bagi para pesaing suatu perusahaan, baik untuk menantang, meniru, atau menghindarinya. Ada beberapa strategi pemimpin pasar. A. Memperluas pasar secara keseluruhan. Di dalam memperluas pasar secara keseluruhan, terdapat 3 strategi. Yang pertama adalah pemakai baru. Setiap kelas produk mempunyai potensi untuk menarik pembeli yang tidak peduli terhadap produk itu atau yang menolak produk itu karena harga atau tidak adanya atribut-atribut tertentu. Yang kedua, lebih banyak penggunaan. Pasar dapat diperluas melalui penemuan dan mempromosikan penggunaan baru suatu produk. Pemasar dapat berusaha meningkatkan jumlah tingkat atau frekuensi konsumsi. Yang ketiga adalah pemakaian tambahan. Strategi yang ketiga ini adalah meyakinkan masyarakat untuk menggunakan lebih banyak produk pada setiap kesempatan penggunaan. Lalu B, mempertahankan pangsa pasar. Di dalam mempertahankan pangsa pasar di sini dibagi menjadi 6 strategi. Yang pertama adalah pertahanan posisi. Kebanyakan ide dasar pertahanan adalah membangun suatu benteng di sekeliling daerahnya yang tidak dapat diruntuhkan. 2. Pertahanan rusuk. Pemimpin pasar seharusnya tidak hanya menjaga daerahnya saja, tetapi juga bergerak membuat penjagaan di luar posnya untuk melindungi sisi yang lemah atau mungkin digunakan untuk serangan balik. Yang ketiga adalah pertahanan mendahului. Gerakan pertahanan yang lebih agresif dalam melakukan serangan terhadap musuh sebelum musuh mulai serangannya. Pertahanan ini menyatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Yang keempat, pertahanan serangan balasan. Kebanyakan pemimpin pasar ketika diserang akan menanggapinya dengan serangan balasan. Pemimpin tidak dapat tinggal diam dalam menghadapi potongan harga, gemerlapnya promosi, perbaikan produk atau invasi daerah penjualan yang dilakukan oleh pesaingnya. 5. Pertahanan bergerak. Melibatkan lebih banyak pemimpin yang secara agresif mempertahankan daerahnya, memimpin memperluas daerah, masuk ke daerah baru yang dapat dijadikan pusat untuk bertahan dan menyerang di masa depan. 6. Pertahanan penjiutan. Penjiutan terencana bukan meninggalkan pasar, tetapi menutup daerah yang lebih lemah dan mengalihkan sumber dayanya untuk pasar yang lebih kuat. Selanjutnya, memperluas pangsa pasar. Dengan memperluas pangsa pasar, para pemimpin pasar dapat mengembangkan tingkat profitabilitas mereka melalui peningkatan pangsa pasar mereka. Adapun sebelum memperluas pangsa pasar, sebuah perusahaan harus mempertimbangkan 3 faktor sebagai berikut. Yang pertama, kemungkinan terjadinya provokasi untuk para pesaing-pesaing yang iri jika perusahaan dominan pangsa pasarnya naik terus (monopoli). Yang kedua, biaya ekonomi. Dan yang ketiga, perusahaan dapat melakukan bauran pemasaran yang keliru dalam mengejar pangsa pasar yang lebih tinggi, sehingga tidak menaikkan laba. Selanjutnya, fokus pemimpin pasar. Para pemimpin pasar, di samping memiliki pangsa pasar yang besar, dan telah berhasil menempatkan merek-mereknya sebagai salah satu merek terkuat di bidangnya, dengan berjuta-juta customer. Adapun 7 fokus para pemimpin pasar yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan keunggulan. Yang kedua, kreativitas yang harus terus ditingkatkan. Yang ketiga, meningkatkan range of capabilities. Yang keempat, pengenalan produk
dan penguasaan pasar yang cepat. Yang kelima, peningkatan efektivitas operasional. Yang keenam, peningkatan dan pengadaan program loyalitas. Dan yang ketujuh, memperhatikan stakeholder dan shareholdernya. Oke, selanjutnya membahas tentang strategi bersaing lainnya. Strategi bersaing lainnya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, strategi penantang pasar. Penantang pasar merupakan perusahaan yang secara agresif mencoba memperluas pangsa pasarnya dengan menyerang pemimpin, perusahaan nomor 2, atau perusahaan kecil lainnya. Yang kedua, strategi pengikut pasar. Pengikut pasar adalah perusahaan nomor 2 yang memilih untuk tidak menimbulkan gejolak. Biasanya takut mengalami kerugian yang lebih banyak daripada mendapatkan keuntungan. Akan tetapi, pengikut memiliki strategi untuk ikut aktif dalam pertumbuhan pasar. Yang ketiga, strategi penceruk pasar. Perusahaan lebih kecil umumnya menghindari persaingan melawan perusahaan lebih besar dengan mengarah kepada pasar kecil yang tidak menarik perusahaan besar. Untuk strategi penantang pasar dibagi menjadi 2. Yang pertama, menentukan sasaran dan lawan strategi, yaitu menyerang pemimpin pasar. Maksudnya, strategi ini beresiko tinggi, namun hasilnya dapat tinggi pula. Menyerang perusahaan sebanding yang tidak bekerja dengan baik dan keuangannya lemah. Menyerang perusahaan lokal yang tidak baik dan keuangannya lemah. Strategi yang kedua, memilih strategi penyerangan. Ada serangan frontal, yaitu menyerang kekuatan musuh, bukan kelemahan musuh. Serangan rusuk, memusatkan kekuatan melawan kelemahan. Serangan pengepungan, dilakukan dengan melibatkan serangan besar di beberapa sisi, sehingga musuh harus melindungi semua sisi. Serangan menghindar, serangan tidak langsung, artinya menghindari musuh dan menyerang pasar yang lebih mudah untuk memperluas sumber daya. Serangan gerilya, serangan yang dilakukan perlahan-lahan, melakukan penyerangan melalui cabang untuk mengacaukan musuh. Strategi pengikut pasar dibedakan menjadi 3. Untuk strategi yang pertama, yaitu penduplikat atau cloner. Cloner berusaha menyamai produk, distribusi, iklan, dan lainnya, seperti yang dilakukan oleh pemimpin pasar. Yang kedua, ada peniru atau imitator. Imitator meniru beberapa hal dari pemimpin, tetapi menjaga diferensiasi dalam kemasan, iklan, penetapan harga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada pengubah atau adapter. Adapter mengambil produk pemimpin dan mengubah, sering pula memperbaiki produk tersebut. Adapter mungkin menjual produk di pasar yang berbeda dengan pemimpin. Karakteristik ceruk pasar yang ideal ada 5. Yang pertama, ceruk merupakan suatu ukuran dan daya beli yang cukup untuk mendapatkan keuntungan. Kedua, ceruk mempunyai potensi pertumbuhan. Yang ketiga, ceruk tidak menarik pesaing-pesaing utama. Yang keempat, perusahaan memiliki keahlian dan sumber daya yang diperlukan untuk melayani ceruk dalam model superior. Yang kelima, perusahaan dapat mempertahankan dirinya sendiri melawan serangan pesaing utama melalui goodwill pelanggan yang telah dibangun. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.